Selamat pagi, Shalom. Salam sukacita untuk kita semua, saudara-saudara sahabat doa fajar. Saya, nama Meiske, lahir di Manado, pernah tinggal di Sumatera, di pedalaman Sarolangun, dan tua di Betawi. Begitulah, Ibu Meiske. Saya dari kecil, umur 7 tahun sudah anak yatim. Papa saya meninggalkan warisan yang luar biasa. Dia katakan, Meiske, kalau perlu apa-apa, minta sama Tuhan Yesus. Dan itu yang saya pegang sampai hari ini. Keperluan apa saja, bilang dulu sama Tuhan Yesus, baru bilang sama mami dan papi. Itu warisan yang papa saya tinggalkan. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan Yesus itu ya, sebagai juru selamat, selalu kita rasakan kehadirannya. Saya percaya Bapak Ibu juga demikian. Kalau kita sungguh-sungguh mau datang, mau cari Tuhan Yesus yang berkuasa, yang juru selamat dunia, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Nah, saya pernah mengalami ya Pak, dengan berjalannya waktu, ini saya mau ceritakan sedikit perjalanan hidup saya. Saya waktu SMP di Manado, itu sebenarnya dilarang untuk sekolah. Karena anak perempuan kalau sekolah buat apa katanya, apalagi kita sudah tidak punya papa. Tapi saya minta sama Tuhan, saya harus maju. Dan opa saya memberi semangat. Meiske Maringka harus maju. Jadi saya masuk SMP, tapi sore saya harus membantu perpleister. Itu membantu perawat di sore hari, karena kebetulan tante saya kepala rumah sakit. Jadi saya bisa mendapat uang saku dari sore hari. Dan tamat SMP, saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya harus masuk SMA. Oke, kalau saya bisa bekerja sambil sekolah. Dan ternyata Tuhan berikan buat saya. Saya SMA malam, tapi pagi, begitu tamat SMP, saya melamar di Telkom, PT Telkom Manado. Saya diterima di bagian vessel board. Vessel board itu dulu menyambung-nyambung permintaan telepon. Nah, itu saya jalani selama 2 tahun karena saya waktu kerja di Telkom, saya harus sekolah juga, sekolah sore sampai malam SMA. Begitu kelas 3 SMA, saya berhenti kerja karena saya fokus untuk ujian. Tapi saya waktu itu juga sudah aktif dalam beberapa organisasi sosial. Saya hobi, saya senang berorganisasi, bermasyarakat ya. Bapak Ibu kekasih, Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus itu hidup. Bahkan dia mendengar, dia melihat kita satu persatu pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Dalam keberadaan kita masing-masing. Terlebih saya percaya Tuhan memberikan saya satu hikmat. Di mana saya harus sampaikan kemahakuasaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan saya Bapak Ibu kekasih, waktu saya bekerja di Telkom itu, saya minta berhenti. Saya minta berhenti karena saya ingin kuliah. Saya mau kuliah, dan tamat SMA, saya kuliah. Tuhan juga kasih saya, beri kesempatan saya kuliah. Saya kuliah di Tomohon, sambil bekerja juga, bekerja di Sekretariat Universitas Kristen Tomohon. Nah, Bapak Ibu kekasih, saya merasakan luar biasa ya. Waktu saya sudah kuliah itu saya dilarang besar sama saudara-saudara untuk saya stop. Buat apa? Akhirnya Bapak Ibu kekasih, saya bisa datang Jakarta. Karena saya pingin masuk akademi sosial di Jakarta itu Widuri. Saya tahu-tahu dikasih surat dispensasi oleh Sinode Gemim Manado untuk saya boleh masuk di Akademi Widuri, tetapi harus tes dulu. Tapi sudah termasuk calon utusan. Itu luar biasa Tuhan berikan sama saya. Sampai di Jakarta, saya mengikut tes, tetapi sudah waktu itu akomodasi saya belum ada karena orang yang saya mau gantikan belum bisa pulang gitu ya. Akhirnya saya berpikir saya harus juga bekerja. Dan saya bilang, Tuhan berikan saya satu pekerjaan. Saya dapat, Bapak Ibu kekasih, yaitu di badan sosial yang dipimpin oleh Ibu Nasution almarhum. Saya dipakai, dan saya bahkan dipanggil tinggal di rumah beliau, di Teku Umar. Luar biasa Tuhan bawa hidup saya.
Ini karena apa? Karena kalau kita setiap hari datang betul-betul kepada Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan minta, itu pasti dikasih. Jadi saya waktu bekerja di akademi sosial, di badan sosial, yaitu BPKKS di Jalan Tanjung 8 Benteng. Nah, saya tinggal di Teguh Umar, saya hanya jalan kaki dari rumah Ibu Nas datang ke kantor. Itu mengkoordinir badan-badan sosial seluruh Jakarta. Saya baru umur berapa waktu itu ya? Baru umur 22 kalau tidak salah. Disinilah saya ketemu pasangan hidup saya, yaitu Pak Yos Pandaleke yang kemarin tanggal 22 dimuliakan Tuhan. Bapak Ibu kekasih, hidup ini memang ya, kalau kita kita hayati, ini hidup memang tidak sia-sia. Hidup ini kita harus kita pergunakan sebaik mungkin setiap saat. Karena itu sangat berarti. Karena Tuhan tiap detik itu selalu memakai kita. Tangan kita, mata kita, mulut kita, setiap organ Tuhan yang ciptakan ini, dia sebenarnya punya maksud tertentu. Nah, saya merasakan Bapak Ibu kekasih, saya waktu ketemu dengan suami saya di Jalan Tanjung 8, pertama bukan di Tanjung 8, di Gereja Paulus ya. Itu bulan Mei juga di Gereja Paulus ketemu, karena saya pagi-pagi masuk gereja jalan dari Teguh Umar. Lantas ketemu suami saya. Suami saya rupanya waktu itu dia semalam suntuk berdoa sama Tuhan, minta kalau dia ketemu orang di Gereja Paulus, itulah menjadi pasangan hidupnya. Katanya begitu, dicerita. Karena waktu itu dia sudah tamat UI, sudah kerja, tapi belum ada pasangan. Ada sih, tapi katanya ada pilihan-pilihan. Gitu ceritanya ke saya. Akhirnya, saya waktu itu ya Bapak Ibu kekasih, itu di bulan Mei, saya ketemu suami saya di Gereja Paulus. Bulan Mei tahun 74. Nah, orangnya ini memang ramah, orangnya jarang bicara, orangnya sederhana. Tapi dia waktu itu dari UI, dia sudah bekerja mantap di Angkatan Laut ya. Nah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya dikasih pasangan hidup, saya tidak mau kalau saya dimarah-marahin, saya ditinggal-tinggal, atau di apa-apain lah, saya tidak suka. Saya mau pasangan hidup saya itu manis, artinya rajin dan pantaslah buat saya. Nah, gitu. Benar Bapak Ibu kekasih, memang Tuhan kasih Pak Yos sama saya itu orangnya pinter, rajin, sederhana, dan taat kepada perintah Tuhan. Karena beliau dari muda sudah melayani gereja, melayani umat, melayani semua orang yang dia temui. Yaitu melalui mengajar juga, dosen sebagai di Sesko, dosen di beberapa universitas, dosen di mana-mana untuk dia mengajar ya. Jadi saya sebenarnya dengan Pak Yos waktu tahun 74 Juli, tanggal 4 Juli menikah, itu Bapak Ibu kekasih, itu semua karena rancangan Tuhan. Jadi Tuhan merendah hidup kita ini begitu manis, begitu indah yang saya alami. Sampai Pak Yos kemarin dipanggil Tuhan tanggal 22 Mei itu karena apa juga? Saya diberi kekuatan pada tanggal 1 Mei, hadiah yang paling mulia, yaitu doa fajar. Di tanggal 1 Mei ulang tahun saya dipertemukan oleh Ibu Nelce Mailoor dari Manado, yang mana ada doa fajar. Itu akhir April. Jadi saya mulainya di awal Mei tanggal 1. Itu hari ulang tahun saya. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih, hadiah yang tak terhingga Engkau berikan buat saya. Di doa fajar ini, wah saya senang sekali. Bahkan suami saya sempat mengikuti kita bersama. Duduk, dan cucu saya juga ikut. Duduk, berdoa sama-sama, mendengar firman Tuhan yang begitu sangat memberkati. Kita diberi kekuatan, diberi penghiburan, ya diberi segala-galanya kalau menurut kami. Bersama suami saya. Bayangkan Bapak Ibu kekasih, tidak ada ya. Tapi kalau saya katakan, mungkin suami saya sudah tahu dia sudah mau dipanggil Tuhan, tapi tidak mau terbuka sama saya. Karena sebelumnya itu manis sekali ya. Dia memang orangnya juga ya Pak Afu kan sudah pernah lihat, sudah ketemu suami dia. Memang orangnya begitu. Nah, waktu dipanggil Tuhan
Bayangkan Bapak Ibu, separuh jantung hati saya diambil. Betapa sakit. Saya salim sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalaupun mau ambil suami saya, mau kembali ke pangkuanmu, dia kan adalah sahabat. Kenapa sih pakai sakit-sakit, walaupun hanya 1 hari Bapak Ibu. Tapi saya akhirnya minta ampun Tuhan. Saya minta ampun, saya juga malu sama Tuhan. Iya, itu memang milikmu Tuhan. Itu sudah rencanamu Tuhan. Dan dengan doa fajar yang Tuhan berikan buat saya diberi kekuatan luar biasa. Sampai hari ini, saya juga sedang mengalami di dalam keluarga, ya dengan keadaan sekarang ya Bapak Ibu kekasih, itu sesuatu yang saya harus terima. Tapi saya percaya kekuatan dari Tuhan itu luar biasa buat saya. Nah, saya cerita selanjutnya sedikit ya Bapak Ibu, perjalanan hidup saya dengan Pak Yos. Oke, Bu Miskel, waktunya saya di bulan Juli itu tanggal 4 Juli, saya kan kepingin sudah berjalan 2 tahun ya, saya kepingin bekerja lagi. Saya minta sama Tuhan, Tuhan boleh nggak saya walaupun sudah seorang istri, saya mau bekerja lagi. Tuhan kasih saya mengikuti tes di DKI oleh Balai Kota. Waktu itu saya diterima Bapak Ibu kekasih. Saya pikir saya ditaruh di bidang sosial karena saya latar belakang banyak di sosial. Tapi Tuhan bawa saya taruh di DPRD DKI sebagai sekretaris ketua DPRD DKI, merangkap asisten sesuai SK Gubernur. Apa enggak luar biasa Tuhan baik itu? Saya rasakan itu hanya kuasa Tuhan, hanya sayangnya Tuhan sama saya. Saya bekerja di sana. Saya hanya memakai ijazah SMA, saya belum sarjana waktu itu. Tapi saya diterima. Bapak Ibu, saya di tengah-tengah sosial, sekarang saya berhadapan dengan lembaga politik. Tapi Tuhan punya hikmat dan dia kasih kepintaran sama saya itu luar biasa. Karena kalau kita minta Tuhan akan kasih. Asalkan kita menjalani hidup ini memang harus sesuai dengan kehendaknya. Memang saya juga berdosa, saya juga sering marah ya, saya juga banyak kekurangan, tapi saya selalu minta ampun sama Tuhan. Mengoreksi diri setiap hari. Sampai di hari tua saya ini saya selalu mengoreksi diri. Karena saya percaya apa yang saya minta Tuhan akan berikan buat saya. Selain Tuhan mau ambil kehidupan kita, mau ambil nafas hidup kita, ya dia punya, berhak. Tapi selama saya berjalan di dunia ini, saya selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu kekasih, jadi hidup ini memang betul kita harus menjadi berkat sebelum kalau boleh masih muda sudah menjadi berkat, jangan sudah hari tua sudah istilahnya tenaga tinggal sisa-sisa ya. Tapi ya itulah, itu tinggal rencana Tuhan. Tapi lebih bagus kalau kita masih kuat, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu kekasih, terima kasih sekali lagi doa fajar yang saya menikmati, saya boleh merasakan, aduh Tuhan, ada kata-kata yang lebih bagus untuk saya sampaikan kepada Tuhan. Tuhan yang tahu, karena inilah berkat yang terindah. Harta yang terindah bagi saya. Saya tambahan satu lagi Pak Fu, itu suami saya mengatakan, kita suami istri. Ya Bu Miskel, waktunya singkat ya. Pemaaf yang handal. Suami istri itu menikmati surgawi bukan nanti di akhirat katanya. Di bumi pun kita boleh menikmati. Jadi suami istri jangan sering marah-marah. Kalau marah-marah itu apalagi tidur malam, tidak boleh bawa marah. Itu suami saya bilang. Karena apa? Ini perempuan pemaaf yang handal. Tuh, luar biasa ya Pak. Saya renungkan, iya, terima kasih suamiku tuh dia sampaikan begitu. Dan itu saya rasa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Pak Fu. Saya rasa cukup ya, sudah cukup panjang. Jadi terima kasih banyak. Saya cuma kepingin nyanyi satu lagu. Tapi mungkin sudah terlalu panjang ya. Besok-besok saja ya.